Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tematik E subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kalian lihat gambar pada layar, pada video kalian, menurutmu apa yang akan terjadi? Ya, tentunya kita akan mengira bahwa si singa ini ya, si macan ini akan menerkam zebra. Zebranya terlihat seperti ketakutan ya, hendak dimangsa. Ya. Nah, zebra ini sedang apa? Dia sedang makan rumput-rumputan yang mulai agak kering ya. Oke. Jadi mereka makan dari alam sekitar mereka. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama, kemudian menjelaskan aliran energi di suatu ekosistem, kemudian menentukan ide pokok di setiap paragraf, dan menyebutkan properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Oke, yang pertama, peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kalian sudah memahami rantai makanan ya. Nah, tentunya yang digambar seperti ini adalah rantai makanan ya, yang bentuknya seperti lingkaran ini adalah rantai makanan. Nah, ini rantai makanan seperti rantai bentuknya yang saling berhubungan. Nah, ini perannya ada 3 disebutkan bahwa ada peran produsen, konsumen, dan pengurai. Di sini yang menjadi peran produsen adalah kita lihat adalah zat hijau, tumbuhan hijau daun produsen. Kemudian konsumennya ada belalang, ada burung, ada ular, ada elang. Ini maksudnya belalang memakan rumput, belalang dimakan oleh burung kecil dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Nah, yang terakhir adalah pengurai ya, pengurai. Jadi ada 3, produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai di sini adalah jamur, menguraikan bangkai dari tanaman ya, bangkai dari hewan-hewan yang telah mati untuk diuraikan menjadi unsur-unsur hara. Baik, kita ikuti penjelasan selanjutnya. Oke. Nah, ini ya. Nah, seperti yang menjelaskan tadi bahwasanya ada 3 perannya yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, kalau tumbuhan dari sinar matahari ada zat hijau daun melakukan fotosintesis ya. Kemudian konsumen makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri ya, dia harus mencari seperti belalang, ular, elang, dan sapi. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati untuk menjadi zat hara pupuk dalam tanah. Pengurai ini adalah jamur. Contohnya ya. Oke, 3 ya, produsen, konsumen, dan pengurai. Perannya, fungsinya ini ya, dijelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, kita pahami ya. Oke. Matahari, kita tahu memberikan cahayanya untuk pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman ini bisa berupa rumput ya. Rumput dimakan oleh belalang. Nah, energi yang masuk ke rumput tadi dimakan oleh belalang, sehingga belalang ini kenyang, mendapatkan energi dari rumput yang dimakannya. Belalang dimakan oleh burung kecil. Nah, burung kecil mendapatkan energi setelah menekan belalang. Burung kecil ini kemudian dimakan juga oleh ular. Nah, ular dimakan oleh elang. Ini namanya rantai makanan. Oke, kita lihat gambarnya ya di sini ya. Nah, saling berurutan. Jika elang mati, jasadnya akan diuraikan ke tanah ya. Nah, jadi kan energinya mulai dari mana? Energinya mulai dari matahari kan, energinya nih. Dari matahari kan energinya itu apa? Menghasilkan panas ya. Menghasilkan panas, kemudian tumbuh subur ya, tumbuh subur. Jadi ada energinya dimakan oleh belalang. Ya, jadi dimakannya itu loh, pindahnya itu dimakannya rumput oleh belalang, dimakannya belalang ini oleh burung kecil, dimakannya burung kecil oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Maka energinya ini kan pindah-pindah kan sampai ke sini, sampai ke pengurai.
Nah, pindah energinya dari atas sampai ke bawah ya, dari atas sampai ke bawah itu. Nah, inilah yang disebut dengan aliran energi ya. Yaitu apa? Pindahnya energi dari sini kan dimakan di sini. Oke. Dimakan di sini ya, sampai dimakan semua. Pindahnya energi itu dari sini ke sini ya. Pindah energinya itu berpindah nih, berpindahkan dari dari sini dimakan ini dimakan ini, dan sampai ke sini. Pindah-pindahnya itu disebut aliran energi. Apa yang pindah? Energinya. Ya, energinya maksudnya bukan cahayanya, bukan, tapi dia dimakan dalam bentuk makanan diolah. Kalau udah makan biasanya kenyang, punya energi untuk melakukan aktivitas. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian bisa menuliskan nih sekarang. Apa sih nama ini apa? Nama ini apa ya? Nama-namanya apa? Kemudian kalau kalian sudah tahu nama-namanya, maksudnya namanya ini apa? Misalnya tanaman, ini apa? Tikus, namanya itu maksudnya. Kemudian perannya apa? Tadi ada 3 peran kan? Perannya apa? Ada peran sebagai produsen, menggunakan simbol saja. Ada peran sebagai konsumen, K. Ada sebagai pengurai. PKP ya, produsen, konsumen, dan pengurai. Mana? Ini sebagai apa? Ini sebagai apa ya? Silakan di-post dulu dan dijawab bersama. Oke? Oke, Bunda lanjutkan kembali. Nah, kalau tadi Bunda memberikan ini dalam bentuk gambar ya, gambar. Nah, sekarang Bunda menuliskannya dalam bentuk sebuah paragraf nih ya. Maksudnya gimana paragraf? Bunda jadikan cerita ya. Rantai makanan dapat dengan mudah kita lihat ditemukan ya, bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, yang tadi gambar Bunda jadikan cerita ya. Ini rantai makanan di kebun jagung, jagung dimakan oleh tikus. Tikus tersebut dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung pemangsa, misalnya burung elang. Makhluk hidup ya yang mati akan diuraikan oleh pengurai, misalnya jamur. Nah, kalau sudah menjadi satu paragraf, maka tentunya ada ide pokok. Nah, ide pokok. Apa ide pokoknya? Ada yang tahu? Ya, jadi kalimat utamanya. Oke, ide pokoknya adalah ada yang sudah mendapatkan ya. Oke, ide pokoknya adalah rantai makanan di sekitar kita. Diambil dari yang atas. Oke ya, dari gambar dijadikan sebagai sebuah paragraf. Oke, lanjut. Nah, untuk menemukannya, kita lihat di buku halaman 37. Nah, di sini ya, di gambarnya ada 3 paragraf. Kita ambil, tadi ya, sudah kita ambil satu ya, contohnya. Nanti kalian coba kerjakan bersama. Oke, sekarang kita ke SBDP. Ada beberapa tarian yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan tumbuh dengan subur, maka biasanya rakyat atau masyarakat akan panen. Dan kebiasaan masyarakat dulu dia bersyukur salah satunya dengan cara ada kegiatan pesta rakyat. Ini adalah tarian panen ya. Nah, tarian panen, kemudian ini tarian juga lebih modern ya, lebih bajunya lebih rapi. Nah, ini peralatan yang digunakan ini agak tidak sesuai ya. Ini yang biasanya ya, kostum, kipas, selendang, mahkota. Tapi kalau yang ini, yang digunakannya adalah ini ya. Ini adalah alung ya, alung. Ini adalah lesungnya. Kemudian propertinya ini adalah topi patani, topi caping ya. Nah, ini adalah propertinya. Oke, selanjutnya. Nah, terinspirasi juga dari hewan. Nah, kita lihat. Ini apa ini? Ya, semacam tari kupu-kupu ya. Semacam tari kupu-kupu. Oke, kita lihat. Di sini dia menggunakan selendang nih. Kayak selendangnya seperti sayap kupu-kupu berwarna mencolok. Dia selendang. Jadi propertinya adalah selendang. Dan apa ini? Bisa dikatakan mahkota ya. Selanjutnya yang ini dia menggunakan apa ini? Seperti kipas tapi dari bulu-bulu kayak ini ya, kayak cincin bulu-bulu itu ya. Dari bulu-bulu angsa. Oke ya, ini ya propertinya ya. Oke. Ini ya, ini propertinya. Oke, kita lanjut kembali. Oke. Nah, kita ke Ukhrawi Ananda, demikian tadi.
Oke, telah Allah sampaikan dalam surah Yasin ayat 34 dan 35 bahwasanya kita mengetahui tadi dari penjelasan tadi, rupanya kan kalau misalnya eh, apa namanya? Kan tikus hanya bisa makan tadi misalnya dari mana? Dari rumput-rumput, dari rumput-rumputan ya, dari jagung ya, bukan rumput-rumputan, dari jagung. Kemudian terbatas belalang dimakan oleh burung kecil. Makanannya itu-itu saja. Tapi kalau manusia, manusia bisa mengkonsumsi banyak hal yang tidak terbatas ya, yang halal maksudnya ya, bukan yang diharamkan ya. Manusia bisa mengkonsumsi apa yang ia inginkan dengan apa? Dengan hasil usaha tangan mereka ya. Kemudian wajar atau pantas kalau Allah suruh mereka afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur karena banyak yang bisa mereka makan. Nah, jadi di sini kita disuruh setelah belajar ini, kita disuruh untuk bersyukur dengan banyaknya makanan sehat yang bisa kita konsumsi. Ada misalnya jus, ada misalnya makan makanan kesukaan kalian yang homemade, buatan sendiri yang sehat ya. Nah, ini kita disuruh bersyukur untuk kenikmatan yang Allah berikan. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, jangan lupa ada yang harus kalian lakukan, yaitu tugas hari ini. Silakan dibuka, segera ambil bukunya, buka halaman 47. Nah, 47 kalian lihat nomor 1 dan nomor 3. Nah, kalian kerjakan di buku tulis dan ditulis jawabannya, kemudian berikan kepada bunda-bunda di kelas, bunda guru tematik kalian. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.